bersama STI Media kita akan belajar tentang pecahan biasa. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah menemui atau menuliskan bilangan dengan cara seperti ini. Misalnya 1/2. Nah, ini pecahan bisa dinyatakan dengan garis horizontal yang memisahkan dua bagian. Nah, atau bisa juga dengan garis miring seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri atas dua angka. Angka yang atas atau yang ini depan itu dinamakan dengan pembilang. Kemudian yang bawah disebut dengan penyebut. Ini penyebut. Oke, dari mana sih bilangan pecahan itu berasal? Nah, biasanya kita berbagi dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbagi. Misalnya, saya pernah dapat kue. Nah, kuenya itu berbentuk lingkaran. Nah, saya dengan saudara saya jumlahnya ada 4. Bagaimana cara membagi kue ini? Nah, waktu itu ibu saya mengambil pisau kemudian membaginya 4 secara merata begini. Nah, 1 dibagi 4. Nah, itu artinya 1/4. 1/4 itu jika ada 1 utuh bagian dibagi menjadi 4. Nah, ini namanya 1/4. Nah, ini yang disebut dengan pecahan biasa. Kemudian, bagaimana sih kalau yang diarsir 2? Kalau yang diarsir 2 bagian seperti ini, berarti dihitung bagian yang diarsir ada 2, 1, 2, kemudian per total jumlah pembagiannya. Jadi 2/4. Begini. Ya. Jadi penyebut yang bawah ini biasanya total dari pembagiannya. Kemudian pembilangnya adalah bagian yang ditunjuk. Jadi misalnya gini, ada sebuah batang panjang. Oke. Nah, batang ini kalau dibagi menjadi 2 sama, itu namanya 1/2. Bagaimana kalau dibagi menjadi 4? Nah, batang ini jika dibagi 4 sama, masing-masing bagian 1/4. Begitu, dan seterusnya. Jika suatu batang dibagi 5, berarti 1/5 setiap bagiannya. Nah, ketika misalnya saya pernah punya kue juga, tetapi waktu itu saya dapatnya lebih banyak karena saya yang berhasil menjawab pertanyaan, misalnya begitu. Kemudian guru saya, kuenya kotak, guru saya itu membagi 4 sama besar karena dalam satu kelompok ada 4 orang. Nah, karena saya berhasil menjawab, guru saya memberikan 2 bagian ini untuk saya. 2 bagian ini adalah 2/4, tetapi bisa dinyatakan menjadi 1/2. Kalau garis ini hilang, menjadi 1/2. Ini yang dinamakan dengan pecahan biasa. 2/4 dan 1/2 ini memiliki nilai yang sama, besarnya sama. Nah, ini yang dinamakan pecahan biasa tetapi senilai. Oke, sudah paham? Nah, karena sudah paham, mungkin ada beberapa contoh soal yang ada di buku kalian. Kalian bisa kerjakan sebagai tes pemahaman kalian. Nah, setelah itu kalau ada kesulitan, kalian bisa chat kita atau memberikan komentar di video ini. Oke, baik anak-anak, kita tadi sudah membahas tentang pecahan biasa. Mungkin ada beberapa contoh soal yang bisa dikerjakan. Yang pertama, misalnya ada sebuah kotak dibagi menjadi 4. Kemudian
3 bagian dari kotak itu diarsir. Berapakah pecahannya? Yuk coba. Nah, yang kedua, misalnya saya punya ini kelereng, 3 kelereng merah, kemudian 4 kelereng biru. Oke, berapakah jumlah kelereng yang biru? Dinyatakan dalam pecahan. Ya, nyatakan kelereng biru dalam bentuk pecahan. Nah, kemudian satu lagi. Oke. Yang ketiga adalah misalnya sebuah kue berbentuk lingkaran dibagi menjadi 8. Sudah 8. Kemudian kue ini diarsir 5 bagian. Dinyatakan dengan pecahan biasa. Oke, sudah berada di dalam benak anak-anak semuanya. Ini jawaban ini. Mari kita bahas. Yang pertama, soal pertama. Berapa ini? 3 dari 4. Berarti dituliskan 3/4. Oke. Kemudian yang kelereng biru ada berapa? 4 ya? 4. Per jumlah kelerengnya berapa? 4 ditambah 3, 7. Oh, berarti 4/7 bagian. Kemudian yang terakhir, kue bagian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 5 dari 8, berarti dituliskan 5/8. Oke, semoga pembahasan soal ini bisa menambah pemahaman anak-anak.